P.O. Valerie sepengakuan. Sah, tunggu. Rio memanggilku dari belakang ketika aku hendak masuk ke perpustakaan. Aku tak peduli. Aku terus melangkah tanpa menghiraukannya. Dia berlari ke arahku dan aku terus berjalan ke arah perpustakaan. Rio berhasil menghentikan langkahku. Tangannya memegang pergelangan tanganku. Sah, kenapa kamu hindari aku terus? Kamu masih marah soal di perkemahan itu? Tanya Rio. Lepasin, pintaku pelan. Aku tak ingin dia menyentuhku lagi. Sah, aku minta maaf kalau kejadian malam itu bikin kamu marah. Aku benar-benar hilaf. Rio meminta maaf padaku dengan tulus. Aku udah maafin kamu. Tapi tolong jangan dekati aku lagi. Jujur aja aku gak suka cowok yang nyosor begitu. Kesannya kayak aku tuh cewek murahan. Aku melepaskan tangannya. Sah, tapi itu kan hal yang wajar. Rata-rata anak muda melakukannya. Malah ada yang lebih dari itu. Kamu ini aneh. Bukannya kamu juga suka aku? Rio mengatakan hal semacam itu seolah hal yang dilakukannya padaku adalah hal yang lazim. Padahal aku tak suka sama sekali. Meskipun aku menyukai Rio. Tapi aku istri Om Jason. Hanya dia yang berhak menyentuhku. Udah cukup ya. Aku gak mau kenal lagi sama kamu. Jangan pernah dekati aku lagi. Pintaku tegas. Lalu aku pergi ke kelasku. Tak jadi ke perpustakaan. Aku malas melihat Rio lagi. Aku masuk ke kelasku dengan wajah kesal. Pastilah seperti itu. Karena teman-teman melihatku dengan tatapan heran. Aku duduk di bangkuku tanpa berkata pada Imelda ataupun Julaiha. Aku benar-benar benci Rio. Aku benci dia. Kamu kenapa, Sa? Tanya Imelda yang duduk sebangku denganku. Enggak apa-apa. Cuma lagi bete aja. Jawabku malas. Hei, kalau ada masalah cerita dong. Kamu berantem sama Rio? Tanyanya lagi. Mel, tolong jangan sebut namanya lagi di depanku ya. Please. Pintaku. Oh, oke. Imelda mengiyakan, tanpa berani bertanya lagi. Sepertinya dia mengerti jika aku sedang bad mood. Kuntang. Ponselku mendapat pesan chat masuk. Sah, kamu bisa gak datang ke kantor saya? Bawain makan siang? Saya gak akan sempat keluar soalnya Om Jason mengirimiku pesan semacam itu. Ke kantornya. Tapi kan, dia tak mempublikasikan hubunganku dengannya. Bukannya aneh kalau aku datang membawakan bekal makan siang untuknya dengan memakai seragam sekolah. Tapi, aku malu Om balasku. Malu kenapa? Tanyanya. Ya, malu. Aku kan masih pakai seragam sekolah. Masa aku ke kantor Om pakai seragam sekolah? Balasku. Pulang dulu dong sayang. Ganti baju. Dandan yang cantik. Pokoknya gak boleh nolak. Kamu harus datang. Saya Sherlock ya balasnya tak mau ditolak. Om Jason kemudian mengirimkan lokasinya. Aku mendengus kesal. Kenapa maksa sih? Aku malu jika harus bertemu dengan orang-orang kantor. Mereka pasti menatapku aneh. Tapi, aku tak bisa menolak keinginan suamiku. Mau tak mau aku harus datang. Kasihan juga jika dia tak makan siang. Aku bergegas pulang dengan naik taksi. Untungnya hari ini aku tak ada jadwal ekskul. Jadi aku bisa pergi kantor Om Jason. Setibanya di rumah, aku segera memasak tanpa mengganti seragamku. Niatnya aku akan mandi setelah masak agar tak bau lagi. Cukup sibuk juga aku menyiapkan bekal makan siang untuk suamiku. Harus cepat. Dia pasti sudah menungguku dengan perut keroncongan. Karena terlalu buru-buru, aku malah mengiris jariku sendiri ketika sedang mengiris bawang. Ah, perih. Gumamku. Luka di tanganku cukup dalam. Darahnya juga terus mengucur. Aku mencuci darahnya agar tak mengenai masakanku, lalu aku membalutnya dengan plester luka. Selesai memasak, aku langsung mandi dan berpakaian, lalu menyisir rambutku rapi. Tak lupa, aku memakai parfum stroberi kesukaan suamiku itu. Setelah siap, aku keluar dari rumah dengan membawa bekal makan siang yang kumasak tadi. Aku naik taksi dan meminta sopir untuk mengantarkan aku ke alamat kantor Om Jason. Ini untuk pertama kalinya aku bepergian sendiri. Sebelumnya aku selalu menunggu Om Jason, baik itu akan pergi ataupun pulang. Tapi, untuk sekarang, aku memang sudah harus belajar segalanya sendiri. Aku tak boleh terus bergantung padanya. Jarak ke kantor Om Jason tak begitu jauh, hingga tak membutuhkan waktu lama. Aku sudah tiba di depan gedung kantor Om Jason. Gedungnya besar dan tinggi.
Entah ada berapa lantai. Aku terlalu malas untuk menghitung jumlah lantai gedung itu. Mobil dan motor berjajar dengan rapi di parkiran yang terletak di depan gedung itu. Di luar gedung sepi, sepertinya mereka masih berada di dalam, bergulat dengan pekerjaannya. Aku melangkah ke teras depan gedung itu, satpam penjaga menghadangku. Mau kemana, Dik? Tanyanya. Saya mau ketemu pemilik kantor ini. Jawabku gugup. Pak Jason? Tanyanya. Aku mengangguk. Memangnya adik siapanya? Tanyanya lagi. Saya. Aku tak mampu menjawabnya. Aku bingung harus menjawab apa. Tak mungkin juga aku jujur jika aku istrinya. Maaf, Dik. Kalau adik gak ada keperluan, sebaiknya adik pergi dari sini. Usir satpam padaku. Tapi Pak, saya disuruh datang ke sini sama beliau. Aku menjelaskan. Kamu ini ngeyel ya? Saya bilang kalau kamu gak ada keperluan dengan Pak Bos, sebaiknya kamu pergi. Jangan buat saya kasar. Pak Satpam mengusirku dengan suara lantang dan kasar. Matanya melotot. Aku sungguh takut, hingga kurasakan mataku panas. Ada apa ini? Seseorang datang menghampiri kami. Ini Bu, gadis ini katanya mau ketemu Pak Bos, tapi ketika saya tanya dia siapa, dia malah gelagapan. Jelas saja saya usir dia. Jawab Pak Satpam menjelaskan pada wanita itu. Aku terus menundukkan kepalaku, karena air mataku menetes. Aku malu dan takut. Wanita itu mendekat padaku. Dia sepertinya sedang mengenaliku. Loh, Larissa, ucapnya. Aku langsung mengangkat wajahku. Kulihat Kak Vera di depanku. Ternyata itu Kak Vera. Kamu ngapain di sini? Kok nangis? Tanya Kak Vera. Om Jason suruh aku datang bawain bekal makan siang, Kak. Tapi aku bingung harus jawab apa ketika satpam bertanya siapa aku. Hiks. Aku tak mampu lagi menahan tangisku. Ya ampun, kasihan sekali kamu. Kak Vera memelukku. Aku menangis di pelukannya. Wanita ini sangat baik. Kak Vera merogoh saku celananya lalu menghubungi Om Jason. Memintanya untuk turun menemuiku. Sebentar ya, Jason akan segera kemari. Kak Vera mengusap lembut rambutku. Aku mengangguk. Kamu ini kenapa bentak-bentak dia? Kak Vera memarahi si satpam. Loh, memangnya dia ini siapa, Bu? Saya nggak kenal. Tanya si satpam gugup. Sebentar lagi Pak Bos datang. Dia yang akan jelaskan. Kamu diam di situ. Jawab Kak Vera lantang. Tak lama kemudian, Om Jason datang. Ada apa, Ver? Tanyanya. Larissa nangis. Dia takut gara-gara dimarahi sama si satpam. Jawab Kak Vera melepaskan pelukannya. Apa? Om Jason terdengar murka. Berani sekali kamu membentak dia. Kamu tahu nggak dia siapa? Dia istri saya. Om Jason memarahinya dengan berkacak pinggang. Maaf Pak. Saya nggak tahu itu istri Bapak. Saya kira dia cuma iseng datang kemari. Saya minta maaf. Pak Satpam meminta maaf pada Om Jason. Dia tampak ketakutan. Saya maafkan kamu untuk kali ini. Tapi kalau nanti terjadi lagi, saya nggak akan sungkan buat pecat kamu tanpa aba-aba. Ancam Om Jason keras. Baik Pak. Jawab Satpam ketakutan. Kembali ke tempat kerjamu. Perintah Om Jason lagi. Baik. Satpam langsung pergi setengah berlari ke tempat semula. Om Jason mendekatiku. Dia meraih pipiku dan menghapus air mataku, lalu memelukku erat. Maaf ya, saya kira kamu belum datang. Makanya saya nggak nunggu kamu di sini. Harusnya tadi kamu kasih tahu saya. Pasti saya akan turun. Ucap Om Jason. Aku takut, Om. Aku juga malu. Ucapku masih terisak. Sudahlah, gak usah takut lagi ya. Yuk masuk. Ajak Om Jason. Aku berjalan dengan digandeng Om Jason. Kak Vera berjalan di samping kami. Tiba-tiba di dalam semua orang memperhatikan kami. Om Jason membawaku ke hadapan semua orang. Dia meminta salah satu stafnya untuk memanggilkan semua karyawan dan juga staf di perusahaan itu. Aku tak mengerti apa yang akan Om Jason lakukan. Tapi aku tak berani bertanya. Aku hanya diam berdiri mematung di sampingnya. Karena perintah Om Jason, semua orang kini berkumpul di lantai dasar. Mereka juga tampaknya tak mengerti dan tak tahu apa yang akan dilakukan oleh suamiku.
Setelah memastikan semua orang berkumpul dan tak ada yang sedang sibuk, Om Jason mendehem. Dia tampaknya akan mulai berkata, "Saya minta maaf karena saya meminta kalian untuk berkumpul di sini hari ini. Maaf jika di antara kalian masih ada yang sedang sibuk. Saya mohon kalian memberikan sedikit waktu untuk mendengarkan penjelasan dari saya." Om Jason memulai. Semua orang menyimak. "Begini, saya ingin mengumumkan sebuah rahasia besar yang selama ini saya sembunyikan. Saya merahasiakannya bukan karena sebuah aib atau semacamnya. Tetapi memang waktunya belum tepat untuk saya mengatakan kepada kalian semua tentang ini. Tapi hari ini, saya bertekad untuk mengungkap semuanya di depan kalian semua, agar kalian tahu tentang status saya sebenarnya. Mungkin kalian semua hanya mengetahui bahwa saya masih lajang belum menikah ataupun memiliki pacar. Tapi hari ini saya akan mengakui sebuah rahasia yang selama ini saya sembunyikan. Bahwa saya sudah menikah dan istri saya adalah Larissa, gadis yang sedang saya gandeng." Tutur Om Jason menjelaskan kepada semua orang dengan menggenggam tanganku. Jelas saja penjelasan Om Jason itu membuat mereka tercengang. Mereka tak percaya dengan pengakuan Om Jason. Kulihat mereka saling berbisik satu sama lain. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi aku yakin mereka sulit untuk mempercayai pengakuan dari Om Jason. "Jangan berpikir aneh-aneh. Jangan berpikir kalau saya menikahi seorang bocah SMA hanya karena sebuah kesalahan atau mungkin kalian pikir hamil di luar nikah dan sebagainya. Itu tidak benar sama sekali. Kami menikah murni secara hukum dan agama. Kami resmi menikah sekitar 4 bulan lalu. Kenapa saya menyembunyikan status saya? Sebenarnya saya ingin jujur selama ini. Tapi saya memikirkan tentang status istri saya yang masih SMA. Saya takut itu akan mengganggu statusnya sebagai pelajar dan juga saya takut kalian akan berpikir bahwa saya ini seorang pedofil yang menyukai anak-anak. Silakan kalian berpendapat apapun yang menurut kalian masuk akal dengan pemikiran masing-masing. Saya nggak akan mempermasalahkan opini kalian tentang kami. Tapi terlepas dari itu, saya dengan tegas menyatakan bahwa status saya bukan seseorang single lagi. Saya sudah memiliki istri dan istri saya adalah gadis SMA. Jelas Om Jason panjang lebar. Aku melirik ke arahnya. Kutatap dia dari arah samping dia begitu yakin mengakui hubungan kami di depan semua orang. Walaupun aku agak malu karena memang statusku masih anak SMA yang belum sewajarnya untuk menikah. Dengan pengakuan saya ini, saya harap kalian bisa menghargai istri saya walaupun dia masih berstatus anak SMA. Saya ingin kalian bisa menghormati dia sama seperti kalian menghormati saya. Tambah Om Jason lagi. Mereka tak mengatakan apapun kepada Om Jason. Mereka hanya menatap kami dengan terus berbisik bersama temannya. Aku yakin mereka sedang menatap aneh pada kami. Karena usia kami yang terpaut jauh dan juga secara fisik Om Jason sangatlah dewasa sementara aku masih terlihat seperti anak kecil. Apa yang bisa aku lakukan? Aku tak bisa protes. Memang mungkin seharusnya sejak awal hubungan kami dipublikasikan secara umum, agar orang-orang tak berpikiran negatif tentang kami. Mereka mulai berbondong-bondong menyalami kami dan mengucapkan selamat atas pernikahan kami. Mereka bilang mereka turut bahagia dengan status baru Om Jason. Ya, walaupun aku tak tahu apakah mereka memang benar-benar mengucapkan selamat atau mengejek kami. Tetapi aku tak peduli, yang penting hubunganku dan Om Jason sudah diketahui semua orang. Setelah mengumumkan tentang hubungan kami, Om Jason membawaku ke lantai 20, di mana ruang kerjanya berada. Aku menurut dan mengikutinya dengan patuh. Aku tak berani melawan ataupun menolak. Sesampainya di ruangan kerja Om Jason memintaku untuk duduk di sofa yang tersedia sebagai tempat duduk para tamu yang menemuinya. Aku meletakkan bekal makan siang yang aku bawa di atas meja lalu membukanya. Aku yakin Om Jason sangat lapar. Wah, enak nih. Saya udah gak sabar pengen makan dari tadi. Ucap Om Jason dengan mata berbinar. Aku sengaja masakin makanan kesukaan Om. Supaya Om bisa makan dengan lahap. Ucapku. Makasih ya sayang.